Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimitri Irfan Saputra dari kelas 3C Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. NIM saya yaitu 2021 D1 B103. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan secara individu hasil dari presentasi dari makalah yang berjudul Akhlak Bernegara. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita bisa meluangkan waktu untuk membuat video presentasi pada malam hari ini. Tak lupa juga selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Karenanya kita dapat melaksanakan atau merasakan Islam yang sangat damai pada dewasa ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk mempresentasikan atau menerangkan tentang apa itu akhlak bernegara. Pada makalah kali ini latar belakang saya menyusunnya dengan kelompok saya, yaitu dari modernisasi zaman yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Menurut manusia untuk memahami akhlak secara esensial, dalam arti bahwa manusia memahami akhlak bukan hanya sebagai sikap atau perilaku saja, melainkan akhlak tersebut diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini adalah akhlak bernegara. Akhlak ini perlu untuk disadari oleh kita agar kita dapat menjadi semakin lebih sensitif terhadap persoalan yang terjadi pada bangsa dan negara kita, terkhususnya lingkungan sekitar kita tinggal atau saling bersosialisasi. Bukan hanya hal ini untuk pendorong dengan kekhawatiran akan bobroknya generasi apabila tidak dibekali dengan pengetahuan tentang akhlak yang cukup untuk memahami dan menjalani kehidupan ke depannya. Adapun permasalahan dari latar belakang yaitu akhlak, musyawarah, penegakan keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, dan yang terakhir yaitu perbedaan pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, yang terakhir dari permasalahan ini cukup suatu permasalahan yang bukan main-main ya. Lanjut saja. Tujuan penulisan dan pengumpulan materi dari makalah kami yaitu penjelasan tentang penerapan dari permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi awal-awal. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang apa itu akhlak, yang berasal dari bahasa khulqu dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat atau adab, yang dapat kita ambil kesimpulan bahwa akhlak merupakan sikap atau tabiat dari seseorang atau contoh dalam kehidupan sehari-hari seseorang atau individu. Dalam akhlak bernegara tentunya menggambarkan sikap seseorang terhadap bangsa dan negaranya. Sikap tersebut menunjukkan jati diri dari seseorang tersebut, seperti yang saya jelaskan barusan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang musyawarah. Dari menurut tokoh Rifai pada tahun 2015, kata musyawarah diambil dari bahasa Arab yakni syura atau syura, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia hingga memiliki arti berundung atau berembuk. Adapun dua poin pada presentasi kali ini yaitu musyawarah
Rasulullah dengan sahabatnya, dan musyawarah fleksibel. Dalam musyawarah Rasulullah dengan sahabatnya merupakan seperti kita melaksanakan musyawarah sehari-hari pada sesi pembelajaran mata kuliah ataupun rapat-rapat yang umum atau rapat-rapat yang sekedar hanya untuk mencari titik temu atau kesepakatan bersama. Dan juga musyawarah fleksibel. Musyawarah fleksibel itu musyawarah seperti kita nongkrong dengan teman atau kita berbincang-bincang ringan lah sambil senda gurau atau lain sebagainya yang tentunya tidak berat untuk titik temunya. Dan juga ada juga submateri, yaitu bagaimana cara menegakkan keadilan dalam pandangan Islam. Keadilan adalah kunci yang menentukan selamat tidaknya manusia di muka bumi. Tanpanya manusia pasti hancur. Karena itu tugas utama pokok manusia adalah menegakkan keadilan. Adil terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Nah, adil terhadap diri, keluarga, dan masyarakat tersebut setidaknya kita dapat mengontrol emosi atau perilaku kita tentang cara bersosial terhadap lingkungan sekitar atau lingkungan lingkup keluarga. Seperti kita memberikan contoh kepada adik, kita meniru gaya kehidupan orang tua yang baik untuk kita contoh, dan kita jauhkan seperti cara beliau tentang kehidupan sehari-harinya. Kita ambil yang bagus-bagus saja lah. Dan juga dalam penegakan keadilan adalah kewajiban setiap manusia. Nah, itu sangat penting ya, karena agar kita selalu aman terhadap lingkungan sekitar. Keadilan adalah risalah universal, bukan universitas. Universal atau yang umum yang harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dan keadilan adalah satu jalan selamat menuju kebahagiaan hidup dan keadilan kedamaian. Individu yang paham akan makna keadilan pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kekafiran identik dengan kezaliman. Masya Allah. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang submateri tentang hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Allah pemimpin orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran, kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan, kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Dalam penggalan ayat tersebut dapat kita simpulkan atau kita renungkan bahwa kriteria pemimpin itu dapat kita ambil seperti dari bagaimana beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, membayarkan zakat, dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencakup dari ketiga aspek kriteria yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, persaudaraan antara pemimpin dan yang dipimpin. Nah, dari persaudaraan antara pemimpin yang dipimpin ini merupakan salah satu contoh dalam bermusyawarah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dalam struktur bernegara dan juga pada level di bawahnya ada hierarki kepemimpinan yang mengharuskan umat atau rakyat patuh pada pemimpinnya. Tetapi dalam pergaulan sehari-hari, hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin tetaplah dilandaskan kepada prinsip-prinsip
ukhuwah Islamiyah. Bukan prinsip atasan dengan bawahan atau majikan dengan buruh. Maaf, ada iklan. Tetapi prinsip sahabat yang dengan sahabat. Astagfirullah. Demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kaum muslimin yang berada di sekitar beliau waktu itu dipanggil dengan sebutan sahabat. Sahabat suatu panggilan yang menunjukkan hubungan yang horizontal atau setara. Sekalipun ada kewajiban untuk patuh secara mutlak kepada beliau sebagai seorang nabi dan rasul, hubungan persaudaraan seperti itulah dalam praktiknya tidaklah melemahkan kepemimpinan Rasulullah, tapi malah semakin kokoh karena tidak hanya didasari hubungan formal, tapi juga didasari hubungan hati yang penuh kasih sayang. Jadi kesimpulan yang sudah saya terangkan cukup singkat tadi barusan, yaitu Islam mengakui prinsip musyawarah dan mengharuskan penguasa melaksanakannya. Ia melarang sikap otoriter atau diktator, menyerahkan kepada manusia untuk menentukan bagaimana cara melaksanakan musyawarah untuk memberikan keluasan dan memperhatikan perubahan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, musyawarah bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan berbagai cara sesuai dengan masa, bangsa, dan tradisi. Yang terpenting pelaksanaannya dalam pemerintah dimulai dari pemilihan atasan atau struktur yang paling tinggi seperti presiden, raja, ketua umum, ketua panitia, dan ketua-ketua lainnya, dan seluruh umat atau pengikutnya yang mewakili, yaitu dinamakan ahlul halli wal aqli. Ahlul halli wal aqdi, di mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh dua hal, yaitu syariat dan musyawarah, yakni dengan hukum Allah dan pendapat umat atau pengikut. Sebagai pemimpin minimal harus memenuhi 4 kriteria yang sudah saya sebutkan awal-awal barusan pada awal-awal penerangan tadi, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, membayar zakat, dan selalu tunduk patuh terhadap perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian penjelasan dan mencoba saya terangkan dari makalah presentasi akhlak bernegara. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.